Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Izal Maula Al-Faqih dari kelas 1 D4 ITC dengan NRP 31256000072. Di sini saya akan melakukan praktikum 2, yaitu operasi input dan output. Langsung saja kita ke percobaan yang akan dilakukan. Pertama-tama di sini kita login dulu sebagai user dengan memasukkan password dari user kita. Selanjutnya di sini kita membuka terminal. Nah, di sini kita akan melakukan percobaan dari 1 sampai 5. Oke. Kita akan melakukan percobaan 1 terlebih dahulu, yaitu file descriptor, di mana output ke layar, yaitu dengan command ps. Outputnya seperti ini, di mana inputnya dari sistem kernel. Kemudian yang kedua yaitu output ke layar, di mana inputnya dari keyboard. Kita clear dulu. Nah, di sini kita bisa memasukkan input. Kita coba hello world. Saya Izal. Nah, di sini cara ketika saya enter, maka dia akan menampilkan kembali input yang sudah saya ketik. Untuk keluar dari komen ini, kita menekan Ctrl D. Nah, dia akan keluar dari komen tersebut. Selanjutnya kita akan mencoba input nama directory. Ini tidak ada outputnya, jadi kita membuat directory baru, mkdir mydir. Cannot create directory mydir. Nah, ini tidak bisa karena sudah ada directory mydir. Kita coba nah, kalau tidak ada output berarti sudah berhasil. Ini ada pesan error karena sudah terdapat file mydir sebelumnya, seperti itu. Selanjutnya yaitu percobaan 2, pembelokan atau redirection, di mana membelokkan standar output. Di sini saya akan menggunakan cat cat 1 myfile.txt.
Nah, di sini kita kasih input, ini adalah teks yang saya simpan. Kita Ctrl D. Nah, nantinya input yang saya ketik tadi akan disimpan ke file myfile.txt seperti itu. Selanjutnya yaitu kita akan mencoba membelokkan input dari keyboard menjadi dari file. Caranya cat no myfile.txt. Nah, ini kebalikan dari yang pertama tadi ya, yang sebelumnya. Nah, jadi dia akan menampilkan file dari isi dari file myfile.txt seperti itu. Nah, bisa juga langsung saja cat kemudian nama filenya cat myfile.txt itu. Nah, selanjutnya di sini akan mencoba membelokkan standar error untuk disimpan di file. Nah, contohnya tadi yaitu mkdir mydir, ini kan ada pesan errornya. Nah, di sini saya akan membelokkan pesan errornya ini ke dalam sebuah file. Nah, di mkdir mydir 2 myerror.txt. Nah, jika kita tampilkan isi dari myerror.txt, nah, isi dari file tadi itu berisi pesan errornya. Pesan error mkdir mydir itu disimpan ke dalam file myerror seperti itu. Oke, selanjutnya yaitu penggunaan notasi 2 lebih dari dan 1 untuk pembelokan standar error. Jadi kita lakukan saja percobaannya. Pertama-tama kita ketik dulu ls file baru. Nah, ini ada tulisan error. Kemudian ls file baru ini out txt. Oke, kemudian cut out txt. Ini seperti tadi. ls file baru out txt.
dan 1. ls cannot access file baru. Nah, ini bisa dilihat hasilnya file .txt itu menjadi kosong. Nah, hal ini karena notasi 2 lebih dari dan 1 itu akan membatalkan pengalihan sebelumnya, yaitu 2 lebih dari. Nah, sehingga pesan error dari ls file baru itu akan langsung ditampilkan, sehingga tidak dipindah ke file out.txt, sehingga file out.txt nya itu menjadi kosong, seperti itu. Nah, selanjutnya notasi 1 kita clear saja dulu. Selanjutnya ini pembelokan standar output adalah sama dengan file descriptor 2, yaitu standar error. Notasinya lebih dari sama dengan 2, lebih dari dan 2. Kita coba echo mencoba menulis file. Coba menulis file. Satu file a.txt. Cat file B. Satu lebih besar dan 2. Kemudian cat file a.txt. Nah, jadi file A ini awalnya berisi mencoba menulis file. Kemudian file cat file b.txt. Nah, ini error karena file b.txt ini tidak ada, sehingga pesan errornya itu kemudian dimasukkan ke file a.txt, sehingga saat kita tampilkan file a.txt itu hasilnya pesan error tadi. Dan isi sebelumnya yang mencoba menulis file ini hilang karena ibaratnya seperti ditimpa gitulah, sehingga isinya berubah menjadi pesan error dari file b.txt gitu. Nah, selanjutnya yaitu ada notasi append. Nah, ini kita coba clear echo kata pertama. Nah, jadi notasi append itu simbolnya seperti ini. Salah. Surat. Nah, terus
Nah, ini baru menggunakan notasi append. Surat. Eko. Kata ketiga. Surat. Surat. Nah, Eko. Kata keempat. Surat. Surat. Nah, ini sama seperti tadi. Jadi eh, awalnya kata pertama itu ditambahkan ke surat. Nah, ini simbolnya hanya satu. Nah, ketika yang kedua dan yang ketiga itu menggunakan notasi append, dia akan menambahkan kata ini, tapi isi yang sebelumnya itu tidak hilang. Nah, sedangkan ketika menggunakan simbol ini hanya satu, maka isi dari surat itu akan hilang, akan dihapus, ditimpa dengan kalimat kata keempat, seperti itu. Jadi itu fungsi dari notasi append, di mana untuk menambahkan, tapi isi dari file sebelumnya itu tidak hilang. Oke, kita lanjut ke percobaan selanjutnya, yaitu untuk membelokkan standar output file digunakan operator lebih dari. Nah, ini seperti yang tadi, echo hello. Kita coba dulu. Echo hello. Output. Set output. Nah, ini jadi operator lebih dari itu fungsinya untuk membelokkan standar output ke file. Jadi output hello yang harusnya ditampilkan ke layar itu disimpan ke file output. Nah, sehingga saat ditampilkan file output isinya adalah hello gitu. Nah, kemudian untuk menambahkan output ke file digunakan operator append. Nah, yang tadi. Jadi kita coba echo by output. Nah, ini harusnya kata by itu akan ditambahkan ke file output. Kita coba tampilkan lagi chat output. Nah, sudah ada kata by di bawahnya halo. Nah, itu jadi untuk menambahkan output ke file menggunakan operator append. Oke, percobaan selanjutnya yaitu untuk membelokkan standar input itu menggunakan operator kurang dari. Jadi kita coba aja chat output. Nah, ini operator ini itu harusnya hasilnya sama dengan chat output yang biasa. Nih, kita coba. Nah, hasilnya sama saja. Jadi operator kurang dari itu untuk membelokkan standar input itu.
Nah, standar input, pembelokan standar input dan juga standar output itu dapat dikombinasikan, dapat digabung, tapi tidak boleh menggunakan nama file yang sama sebagai standar input dan output gitu. Ini kita coba kita clear dulu cat output out ini terus cat out. Nah, ini akan menampilkan isi dari file out. Kemudian cat output out. Nah, ini kita menambahkan isi dari cat output ini ke dalam file out. Nah, jadi file out ini isinya sekarang ada dua. Jadi ada dua hello by gitu. Kita coba lagi output output. Cat output. Nah, ini filenya menjadi kosong. Nah, ini kenapa bisa kosong? Karena operator yang kanan ini akan diproses terlebih dahulu, sehingga dia akan menjadi kosong karena akan diisi oleh file yang ini. Nah, namun karena ini sudah terlanjur kosong duluan, sehingga saat ini dijalankan, maka tidak ada isinya, sehingga saat di cat output itu hasilnya kosong seperti itu. Nah, terus kita coba lagi cat out. Nah, ini terjadi error. Ini terjadi error karena ini bisa menyebabkan terjadinya infinite loop, sehingga dari Linux-nya itu dia memiliki disebutannya kayak sistem pengaman seperti itu, sehingga untuk membatalkan prosesnya sehingga tidak terjadi infinite loop seperti itu. Nah, kita coba lagi cat out. Nah, sehingga ini error, sehingga catnya tetap seperti ini, seperti itu. Oke, kita lanjut ke percobaan 3. Percobaan 3 di mana kita tentang pipeline, operator pipe. Operator pipe itu seperti ini. Nah, ini tuh digunakan untuk membuat eksekusi proses dengan melewati data langsung ke data lainnya. Nah, kita coba cat hello. Oke, kita masukkan input
misalnya Cindy, Azriel, Ilham, Kurniawan, satu lagi Luna. Nah, oke, kita coba chat hello sort. Nah, jadi sort ini fungsinya dia akan apa namanya, mengurutkan lah sesuai abjad. Jadi Azril jadi yang pertama, kemudian Cindy, Ilham, Kurniawan, Luna. Kita coba lagi chat hello sort R. Nah, ini sama, cuma min R ini artinya dia kebalikan. Jadi dia mengurutkan secara terbalik gitu. Jadi dari Z sampai ke A. Kita coba lagi. Selanjutnya chat hello fileku. Kita sort fileku. Nah, ini jadi sort ini juga bisa mengurutkan sebuah file. rm fileku kita hapus, terus ls min l min l slash etc more. Nah, ini dia akan menampilkan. Nah, jadi ini dia akan menampilkan file-file yang ada nih. Ini more, jadi kalau kita tekan ke bawah dia akan terus gitu. Nah, ini selanjutnya kita coba sort. Kita tambahkan sort di antara ini, sort more. Nah, ini dia akan menampilkannya secara terurut dari A sampai Z, baris demi baris. Jadi ini isi dari file ITC yang sudah diurutkan secara alfabet nih, yaitu dengan menggunakan sort nih. Seperti itu. Minha grab. Terus user saya Izal. Nah, dia akan
menampilkan Izal. Di sini dia akan menampilkan Izal. Jadi perintah ini dia akan menampilkan siapa saja yang sedang login w minha. Nah, terus kemudian grab Izal. Grab ini untuk kata kunci, sehingga dia akan menampilkan Izal seperti itu. Selanjutnya yaitu grab user Izal slash etc slash passwd. Dia akan menampilkan ini ada user, ini nama, ini nomor. Ya, dia akan menampilkan selanjutnya yaitu ls etc wc. Nah, ini dia akan menangkap daftar file di etc, kemudian menghitungnya. Nah, jadi ada tiga angka, di mana angka pertama itu jumlah baris, angka kedua itu jumlah kata, dan angka ketiga itu adalah jumlah byte atau karakter. Nah, kita bisa menambahkan di belakangnya kita tambahkan min L. Nah, maka dia akan menampilkan jumlah barisnya saja, karena ls ini dia hanya menampilkan satu file per baris seperti itu, sehingga yang ditampilkan hanyalah jumlah barisnya saja. Yang pertama 208. Kita clear dulu, kita coba chat kelas 1.txt. Nah, di sini kita masukkan nama-nama. Ada Budi, Adi, siapa lagi? Edi. Belakangnya di semua. Agus. Anto. Nah, kemudian sudah, kita klik ctrld, kemudian kita bikin file baru lagi, kelas 2.txt. Kelas 2.txt. Kita masukkan nama lain Budi, Asep, Anton, Bono. Nah, oke. Selanjutnya cat kelas 1.txt, kelas 2.txt. Sort.
Nah, jadi dia akan menampilkan isi dari kelas 1 dan kelas 2 digabung, kemudian disort, diurutkan seperti itu. Kemudian chat kelas 1.txt, kelas 2.txt, kelas S2 chat kelas. Nah, ini jadi kelas 1 sama kelas 2 itu isinya digabung dan dimasukkan ke dalam file kelas. Nah, namun di sini tidak di sort ya, karena tidak ada comment sort yang kita tulis. Oke. Nah, kita lanjut ke percobaan selanjutnya, percobaan 5, yaitu tentang cut. Jadi kita buat file, kita kasih nama file 1.txt, cat file 1. Salah, file 1.txt. Nah, ini kita akan memasukkan beberapa data ya, di 1, ana 1 ana selanjutnya usia ya, usia, pekerjaan, marketing. 2. Nah, ini pemisahnya kita ganti 5, 26 akuntan. 3, engineer. 4, Sarah, 17 pelajar. Nah, ini pemisahnya kita beda-bedakan semuanya. Kita Ctrl C. Kemudian kita akan menggunakan perintah cut untuk menampilkan kolom tertentu ya. Kita coba cut di yang pertama, min F. Satu koma tiga, file 1.txt. Nah, jadi hasilnya akan seperti ini. Kemudian kita coba yang selanjutnya kita ubah pakai spasi, min F.
Kita coba lagi cut B. Minus F1 file 1.txt. Coba lagi cut yang terakhir koma, file 1.txt. Jadi kalau menggunakan koma, maka dia akan menampilkan 1,3. Dia akan menampilkan yang ke-1 dan yang ke-3. Ini 2,3 menampilkan yang ke-2 dan yang ke-3. Nah, lalu kalau 2 strip 4, maka dia akan menampilkan dari yang kedua sampai yang keempat, sehingga yang pertama itu tidak ditulis, yang 4. Kemudian yang 1, maka dia akan menampilkan 1 saja, yang pertama, yaitu 3. Seperti itu. Oke, kita clear dulu. Nah, kita coba buat file baru, set file 2.txt. Kita kasih input Erling Haaland, Julian Alvarez, Kylian Mbappe. Nah, CTRL-C, di sini kita akan menggunakan cut untuk memotong isi dari file 2.txt. Jadi kita cut min C itu sampai 5, sampai 9, file 2.txt. Nah, jadi 1 sampai 5 dia akan menampilkan 5 huruf pertama saja. Kemudian untuk kata kedua 7 sampai 9 dia akan menampilkan 2 saja. Jadi 5 kemudian 7 sampai 9, yaitu HA, AL, MB gitu. Jadi dia memotong isi file dari file 2 tersebut. Nah, kita coba kut min B. Sampai 9 file 2.txt. Nah, ini sama saja ya, menggunakan min C ataupun min B itu hasilnya sama. Nah, ini outputnya sama, namun sebenarnya cara kerjanya berbeda, di mana min C dia akan memotong berdasarkan karakternya. Jadi dia menampilkan karakter dari ke-1 hingga ke-5. Sedangkan kalau B
min b itu dia akan menampilkannya menggunakan byte. Jadi byte ke 1 hingga ke 5, byte ke 7 hingga ke 9. Nah, seperti itu. Selanjutnya menggabungkan cut dengan perintah who. Kita coba who cut min c 1 sampai 4. Nah, dia akan menampilkan isi dari komen who, namun dia di cut. Jadi ini seharusnya Izal ada 5 huruf, namun dia ditampilkannya hanya 1 sampai 4 saja. Nah, terus 18 yaitu ini 26, 3, 13, 23, 27. Seperti itu. Kita coba selanjutnya cut min F1. Nah, ini gagal karena ini yang ditampilkan adalah seluruh isi dari who, dari komen who. Nah, ini karena di dalam who itu space-nya tidak sama nih, space-nya tidak sama, makanya gagal. Nah, solusinya kita menggunakan who tr strip s cut min d. Cut min d min F1. TRS kenapa ini? Oh, salah guys, seharusnya TRS ada spasinya. TRS nah, jadi min F1, jadi dia akan menampilkan satu kata pertama saja. Jadi fungsi TRS ini dia akan menyamakan semua space, sehingga cut hanya akan mengambil kolom 1 begitu. Selanjutnya yang terakhir yaitu menggabungkan cut dengan perintah cat. Nah, untuk mendapatkan semua username di Linux. Jadi kita coba saja langsung cut etc spasi password cut min d
min F1 min F1 wait, sepertinya ada yang salah nih. Coba kita, sepertinya ini nggak ada spasinya deh. Passwd cut min. Oh iya, berarti kita salah di spasi ya, ini seharusnya tidak ada spasi. Nah, dia akan menampilkan semua username di Linux nih. Oke. Kita sudah melakukan semua percobaan di praktikum ini. Selanjutnya kita akan melakukan latihan. Oke. Di sini kita akan lanjut ke soal latihan. Pada nomor 1, lihat daftar secara lengkap pada direktori aktif. Belokkan tampilan standar output ke file baru. Nah, ini berarti kita akan menggunakan LA, kemudian kita belokkan ke file baru. Oke, kita akan coba. Jadi kita ketik ls min LA, kita buat file baru, kita kasih nama file baru .txt. Nah, kita cek menggunakan cat file baru .txt. Nah, ini berhasil ya. Oke, lanjut ke nomor 2, yaitu lihat daftar secara lengkap pada direktori etc passwd tanpa menghapus file baru sebelumnya. Oke, cat etc passwd. Pakai notasi append file baru .txt. Nah, untuk melihatnya kita bisa menggunakan cat file baru .txt. Nah, ini bisa terlihat perbedaannya. Nah, ini yang di bagian bawah ini adalah isi dari etc passwd. Berarti ini sudah berhasil. Kita clear saja. Lanjut ke soal nomor 3. Urutkan file baru dengan cara membelokkan standar input. Oke, kita tulis dulu sort, kemudian kita menggunakan notasi ini, lalu kemudian
nama filenya file baru .txt. Nah, bisa dilihat bahwa dia sudah terurut ya, udah di sorting. Oke, sudah berhasil. Lanjut ke nomor selanjutnya. Urutkan file baru dengan cara membelokkan standard input dan standard output ke file baru urut. Kita sort, kita clear aja dulu, terus sort file baru .txt, kita belokkan ke file baru .urut. Oke, baru .urut. Nah, kita cek cat baru .urut. Oke, sudah berhasil ya, berhasil kita belokkan. Lanjut ke nomor selanjutnya. Direktori latihan 2 sebanyak 2 kali dan belokkan standard error ke file rmderror.txt. Oke. Pertama kita buat dulu direktorinya mkdir latihan 2. Oke. Selanjutnya kita buat direktori yang sama, yaitu mkdir latihan 2. Namun kita belokkan pesan errornya, jadi 2 ke file rmderror.txt. Nah, kita cek dulu, kita cek isi dari filenya cat rmderror.txt. Nah, ini tandanya sudah berhasil. Oke. Lanjut ke nomor selanjutnya. Hitung jumlah baris, kata, dan karakter dari file baru urut dengan menggunakan filter dan tambahkan data tersebut ke file baru. Oke, berarti kita akan menggunakan komen wc. Kita coba tampilkan apakah sudah berhasil cat baru.
Nah, ini sudah berhasil. Di sini oh, dapat terlihat jumlah baris, jumlah kata, dan karakter dari file baru urut. Selanjutnya di nomor 7 kita disuruh untuk memasukkan sebuah perintah dan menganalisa bagaimana hasilnya. Oke, kita langsung coba saja. Di sini kita clear dulu, lalu kita coba cek hello.txt. Docket cat duck dog chicken chicken duck chicken cat dog duck. Kemudian Ctrl D. uh, cat cat hello txt sort unik. Nah, jadi cat hello ini isinya diurutkan menggunakan sort. Kemudian unique ini berfungsi untuk menyaring duplikat. Nah, karena di sini tidak ada yang duplikat, maka tidak ada yang dihapus. Lalu selanjutnya kita coba cat hello.txt grep grep cat. Nah, pada perintah yang pertama yaitu grep dog, dia akan mencari kata yang ada kata dog. Nah, yaitu ada dog chicken, ada dog duck, dan dog cat. Nah, kemudian perintah yang kedua grep mincy cat itu berarti menghapus yang mengandung kata cat. Nah, jadi
doccat dihapus sehingga tersisa dua, yaitu doc second dan doc duck. Nah, jadi seperti itu outputnya. Jadi setelah semua percobaan dan juga latihan yang telah dilakukan, kesimpulan dari praktikum kali ini yaitu kita mempelajari bagaimana sistem operasi Linux ini menangani dan juga mengelola input dan output. Nah, dari praktikum kali ini juga belajar bagaimana melakukan pembelokan, apa itu pipeline, filter, dan lain-lainnya. Ya, mungkin sekian untuk praktikum kali ini. Saya mohon maaf jika ada kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.